Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya sekarang sedang berada di Pool Sumber Alam Yogyakarta. Ini ada yang beda nih kayaknya nih dari video saya nih ya. Karena kita lihat di belakang saya nih ada bis sumber alam, cuman beda dari yang biasanya. Dan ini dia yang teman-teman tunggu, yang teman-teman nantikan, sumber alam Kalista yang bus listrik. Hari ini land perdana menuju ke Jakarta. Jadi pas banget saya memang lagi ada di Yogyakarta dan langsung lah, nggak banyak tanya lagi, nggak banyak ragu lagi, saya langsung pesen tiketnya. Di saat tiketnya sudah mulai keluar, saya langsung amanin seat depan dan alhamdulillah saya dapat seat depan nomor 2 dan nomor satunya tuh infonya sih kayaknya sih orang dari sumber alam. Nanti kita lihatlah siapa sih yang ikut bareng saya. Dan ini sekarang di belakang saya sudah tersedia bis sumber alam Kalista. Beda dari yang lainnya, ini bus listrik ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian juga udah pada tahu dengan ada bus listrik ini. Dulu kan kerja sama efisiensi membuka lane Cilacap Jogja, uji coba tuh, dan ternyata sukses. Dan sekarang rutenya diperjauh lagi dari Jakarta menuju ke dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Jadi ini lebih jauh dari yang Cilacap Jogja kemarin. Dan seperti apa sensasi perjalanannya, seperti apa rasanya, saya juga belum pernah ngerasain. Dan ini perdananya saya naik bis listrik jarak jauh. Biasanya kan naik Transjakarta kalau di Jakarta. Cuman untuk kali ini nih yang lebih jauh nih, dari Jakarta menuju dari Jogja menuju ke Jakarta. Jadi bagaimana keseruan videonya? Ikutin terus video saya. Oke guys, dan ini dia bus armadanya, bus listriknya Sumber Alam yang bekerja sama dengan Kalista, member of Indica Energy Group. Sudah tersedia, sudah standby, tapi nggak kedengeran suara mesinnya ya, karena emang bis listrik, sepeda listrik itu, mobil listrik itu nggak ada namanya dengeran suara mesinnya. Saya juga heran, benar-benar senyap. Ada menit posisi udah nyala loh, tapi ini nggak ada suara-suara kayak dari knalpot, karena memang nggak ada knalpotnya ya. Dan ini dia sudah tersedia dengan livery Sumber Alam yang keren banget sih kalau saya bilang. Udah tertulis di bagasinya juga tuh, ada tulisan antar kota, antar provinsi, ini sudah siap menjalankan perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Jakarta ya, seperti itu ya. Dan sekilas jadi ini tuh armada bus dengan panjangnya ini sepertinya 12 meter. Kapasitas baterainya ini 303 kWh dan mampu menampung 41 penumpang. Jadi total seatnya itu ada 40 dan satunya itu driver, jadi mampu membawa 41 penumpang, itu sudah termasuk driver. Dengan jarak tempuhnya 318 km per hari. Jadi jarak tempuh yang bisa dilampaui oleh bis ini, yang bisa dilalui ini dengan total itu 318 km per hari. Kayaknya kalau Jogja Jakarta itu dia lebih deh guys. Jadi mungkin makanya nanti di Aji Barang itu dia dicas lagi, ditambah energinya biar bisa sampai ke Jakarta. Makanya kita lihat nanti nyampe gak nih dari Yogyakarta ke Jakarta. Makanya nanti di Aji Barang juga dicas, di sini juga dicas nih, di sini full, nanti di Aji Barang cas, di Ponorogo nanti dicas lagi. Ini dengan penghematan biaya energi hingga 77% dan pengurangan emisi CO2 sebesar 28%. Mantap sih. Jadi seperti itu. Dari fitur keselamatannya di sini juga ada sensor pintu darurat, ada aparnya juga, alat pemadam api ringan, tombol pintu darurat, lalu pemecah kaca, emergency exit, CCTV, kamera 360 dan seatbelt. Jadi lengkap ya, ada sabuk pengamannya juga. Sekarang kita mendekat lagi. Kita lihat dari tampilan teman, ini platnya masih plat merah, putih merah. Biasanya kan putih hitam ya, dengan garis biru ciri khas. Identitas kendaraan berlistrik itu ada garis birunya, di plat kuning atau plat hitam juga sama di plat putih. Kita lihat dari sini spionnya juga cakep banget, mewah. Spion tanduk, dan yang saya senangin apa, armada ini tuh dia single glass guys. Jadinya pandangan penumpang itu dari depan itu benar-benar luas, bisa ngelihat jalan. Sebenarnya kemarin waktu dia jalan efisiensi itu lagi pas petugas di efisiensi jalan Cilacap Jogja, saya mau mencoba, cuman dengar bisikan-bisikan katanya mau jalan Jakarta, ya udah. Akhirnya saya tunggu pas dia jalan Jakarta, dan sekarang saatnya armada ini saya coba menuju ke Jakarta. Pas banget lagi kerjasamanya sama Sumber Alam. Dan ini dari repair sampingnya nih, 100% electric facial Sumber Alam dengan font yang terbarunya di yang sekarang. Dan di sini juga ada bacaan Kalista, member of Indica Group. Liverynya cakep banget sih semua. Ini yang menang livery ini beruntung banget nih.
Dan di sini guys, ini tempat chargernya. Jadi di sini tempat charger, dan di Pool Jogja ini dia sudah disediakan alat chargernya. Kita dilihatin orang. Itu alat pengisi radiator. Oh, bukan. Jadi sudah di Pool Jogja sudah disediakan alat mencharger seperti ini bentuknya. Saya juga nggak paham nih modelnya atau apa gimana. Dilarang menyentuh dan duduk di sini, jadi nggak boleh disentuh guys. Karena udah ngambil wudhu, jadi nggak boleh disentuh. Jadi ini udah spesial buat bercharger ini. Jadi parkirnya ini permanen nih, setiap nyampe Pool Jogja dia parkir di sini dan langsung di charger. Dan ini sudah dicopot ya, jadi mungkin sudah penuh baterainya. Jadi ya udah tinggal nunggu berangkat aja. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Kalista lagi, ada tulisan Kalistanya, ada CCTV belakang. Jadi kalau mundur bisa dilihat. Dengan ini untuk nomor serinya kayaknya nih, KLQ6121ZAFV. Dan dari sisi samping kita lihat seperti ini. Dan dia pintunya pintu tengah. Dan cuman sayangnya armadanya ini nggak ada toiletnya karena kelasnya hitungannya patas. Nanti kita ke dalam. Ini juga ada pintu, dan dia pintunya itu pintu hidrolik, jadi nggak manual dibukanya. Dia ada tombolnya lah nanti kebuka. Dan di sini juga nggak ada kaca jendela kayak biasanya bis yang lain. Biasanya kan di sini ada jendelanya nih. Ini nggak, benar-benar ketutup, jadi benar-benar nggak bisa nggak bisa dibuka lah. Apalagi ngerokok ya itu udah nggak akan bisa karena nggak ada sirkulasi udara. Jadi meskipun busnya nggak bawa penumpang, kalau perlunya mau ngerokok itu nggak akan bisa karena ini terbebas dari asap rokok benar-benar. Oke, lihat dari setirnya, cuman kok miring setirnya ya. Kita lihat seperti ini. Tampilannya mewah banget, dashboardnya. Tuh, ini masih mati ternyata. Tadi tuh sempat dinyalain dan ternyata udah dimatiin lagi. Ini ada panel-panel tombol, mungkin dari pengaturan untuk lampu atau yang lainnya. Ini pengaturan joknya, ada pengaturan joknya. Joknya tuh dia mantul-mantul. Ntar kita lihat pas drivernya bawa. Dan ini transmisinya matic guys. Jadi tombolnya dari sini ini ada handrem. Dari sini ada D, N, sama R. Jadi mungkin D itu kan biasanya matic yang maju ya. N-nya netral, R-nya itu untuk mundur. Jadi mainnya tinggal pencet-pencet aja sepertinya. Dan nanti kita lihat. Dan di sini ada, ini kayak semacam brake nih. Kalau nggak salah ya, nanti kalau misalnya salah mohon dikoreksi sama teman-teman. Lebih detailnya seperti ini yang saya lihat. Mewah. Ada audio video. Di sini juga ada CCTV untuk memantau ke arah kru, ke arah drivernya langsung. Jadi bisa terpantau drivernya di saat mengantuk atau gimana mungkin. Ini bisa terlihat dari sini. Dan sekarang seatnya seperti ini guys. Tuh. Seatnya dua-dua, totalnya itu ada 40 seat. Dan dia nggak ada toilet. Jadi modelnya seperti ini, dan di atasnya masih tersedia bagasi untuk naruh tas, naruh barang. Nih masih bagus banget, masih cocok lah. Dan di sini juga dia di pintu tengah. Di sini ada CCTV sama lover AC juga. Cuman ini nggak ada charger USB portnya sepertinya. Ini cuma ada tersedia lover AC, lampu baca, sama speaker. Dan ini untuk seatnya ya. Kita lihat sampai ke belakang. Nanti pas di perjalanan kita review lagi. Tuh, belakangnya ada 5 penumpang. Totalnya 41. Oh, sorry, ternyata 41 itu sampai sini. Sampai penumpangnya 41. Cuman dijual di Sumber Alam skate-nya itu ada 40. Tapi pikir ini 40, ternyata 41 ditambah 1 driver berarti jadi 42 penumpang dibawa. Dan di sini pintu tengah ada apar juga. Ada tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Model seatnya seperti ini, longgar, dan dia ada pijakan kakinya juga. Ini maaf ya, saya lihat gini ya. Bukannya nggak sopan pakai kaki. Memang harus dicontohkan pakai kaki seperti ini. Tuh, masih lurus. Lumayan lah, teman-teman. Kembali lagi ke depan lagi aja dulu. Dan ini yang saya senang guys, tampilannya tuh langsung los pandangan. Saya duduk nanti di bangku sini di nomor 2 dengan pandangan yang benar-benar luas. Ada tirainya untuk inian silau, cuman ini kayaknya yang manual nih. Manual apa elektrik nanti kita lihat. Ada TV kecilnya juga di sini, ada jam. Ada CCTV lagi ternyata di sini yang mengarah ke pintu-pintu masuk penumpang. Dan di sini
lubang AC, dan ini mungkin pengaturan AC-nya. Oke, jadi segitu dulu. Ini karena waktunya nih udah mepet. Saya juga kan tadi datangnya mepet banget karena sebenarnya saya tadi lagi di Kutoarjo, cuman pas dapat info berangkat hari ini saya langsung menuju ke Jogja dan sekarang sudah sampai di Pool Jogja. Dan ini kita persiapan mau berangkat dulu. Saya mau ngambil tiket dulu. Saya mesennya lewat aplikasi Sumber Alam ID. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba bus listrik ini, teman-teman bisa memesan langsung di aplikasi Sumber Alam ID. Tinggal dicari yang 40 seat dan di situ ada keterangannya bus listrik. Jadi 40 seat bus listrik. Karena kan ada yang 40 seat sapu jagat, tapi itu kayaknya nggak masuk sket Pondok Ungu. Jadinya kalau teman-teman ngeklik di Pondok Ungu tujuan Jogja, cari yang 40 seat yang ada tulisan bus listriknya, dan nanti dapat armadanya yang ini nih. Dan ini juga ya harga tiketnya cuma 170.000. Jadi sama kayak kelas sapu jagat. 170.000, teman-teman tetap dapat makan di rumah makan Haji Barang ataupun di Cikamurang. Jadi murah ya, 170.000 loh naik bis listrik, luar biasa. Ini pengalaman teman-teman bisa bertambah nih, yang biasanya naik bis yang berbahan bakar solar, sekarang ada lagi yang menggunakan listrik. Dan infonya untuk keberangkatannya ini nggak setiap hari guys. Jadi untuk Senin, Rabu, Jumat itu dia berangkat dari Yogyakarta menuju ke Pondok Ungu, dan dari Pondok Ungunya dia itu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu berangkat dari Pondok Ungu menuju ke Jogja. Setelah itu pas hari Minggu armadanya libur, nggak ada keberangkatan. Nanti berangkat lagi dia dari Jogja lagi itu hari Senin. Untuk info sementara dari tim Sumber Alam seperti itu guys. Jadi dia ada liburnya juga, ternyata nggak setiap hari berangkat. Hari Minggu itu dia pas libur, dan hari Senin mulai berangkat lagi menuju ke Jakarta dari Pool Jogja ini. Yuk sekarang kita ambil tiketnya dulu. Dan kita jumpa sama krunya bus Sumber Alam Kalista ini nih. Nah ini yang kru-krunya. Halo, assalamualaikum. Halo, jumpa lagi. Salaman saya dan sopan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita bertemu lagi. Pak Woi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Om. Sehat. Nah ini Mas ini bagian apa nih Mas? Maintenance. Wah maintenance. Jadi standby ya? Ada selalu standby di sini setiap hari atau gimana? Ya, di Jogja. Di Jogja. Berarti di Haji Barang ada juga nggak? Itu buat charging. Oh untuk charging aja. Cuman berarti standby-nya di sini sama di Pondok Ungu kali ada ya? Nggak ada. Oh cuma di Jogja aja. Oke, jadi keren guys. Ada tim yang standby di sini untuk melakukan charging nanti. Oke. Saya izin mau ngambil tiket dulu Om. Yang berangkat siapa Pak? Drivernya? Alhamdulillah bareng lagi kita. Apa ya bentar nih? Sama siapa? Oh double ya, supir 2 berarti. Supir 2. Oke. Berarti oh iya tadi ketemu Pak Heru saya di mana Kutoarjo. Oke, saya izin mau ngambil tiket dulu. Assalamualaikum. Ada di dalam mah. Gak enak sih. Mau. Kalau buat saya mah nggak apa-apa. Oke, lampunya nyalain sih. Aduh. Gimana Om? Ternyata Mas Ipul itu pelanggan sejati. Iya. Bus pertama NG Mas Saya. Ipul yang nyoba. Terus sekarang ada bus listrik. Mas Ipul yang nyoba. Mungkin harusnya dapat penghargaan dari Sumber Alam. Iya ya, minimal piala gitu loh. Piala atau apa? sertifikat lah. Sertifikat buat bisa digadein, tapi kalau bisa sih biar bisa nyairin duit ya. Sayangnya belinya online. Oh iya. Nggak apa-apa lah. Enggak, kan emang saya mau nunjukkan ke teman untuk mempermudah pemesanan ya. Betul. Jadi kita bisa pesan lewat aplikasi Sumber Alam ID, bisa lewat Redbus, Traveloka ya. Booking WA transfer. Ya, dan untuk Pool Jogja ini spesial guys, dia bisa pesan lewat WA. Nomornya berapa Om? Disebutin boleh Om? 0877 Ya. 385 245 92. Nah, itu bisa lewat WA. Teman-teman tinggal di WA aja pesan bis yang listrik Mas. Tujuan Jakarta. Oke, nanti pembayaran ditransfer langsung disiapin. Tapi sementara dari Jogja Senin, Rabu, Jumat. Dari Pondok Ungu Selasa, Kamis, Ini Sabtu. Sabtu. Hari Minggunya maintenance libur ya. Krunya libur, bisnya maintenance. Jadi perawatan kan emang nih layanan perdana ini masih rentan lah. Kita lagi masih dicoba. Jadi harus ada perawatannya juga. Oke, tadi kan saya sudah pesan lewat aplikasi Sumber Alam ID. Ada ya tiketnya ya? Mas. Ini Mas. Tapi karena ini baru dicoba, busnya belum ada ya Mas? Ya, berarti nggak apa-apa. Tapi kan pasti berangkat toh? Pasti berangkat. Penumpangnya selain saya ada lagi Pak ya? Ada. Oh, tak kira saya sendiri. Ada sopir, ada kernet. Oh iya deng, jadi nggak sendiri ya? Juga ada. Ya, dan ini guys bentuk tiketnya tuh. Tetap tiket AC nggak ada Mas ya? Ya.
Harganya 170.000, dapat makan satu kali. Nanti makannya kalau dari sini tuh makannya di Aji Barang. Oke, Mas Tony, makasih banyak. Ya, hati-hati Semoga Mas makin Ipul. sukses. Siap. Semoga makin sukses, penumpang makin Amin, ramai. amin. Tambah kelas berarti kan harusnya nambah penumpang lagi ya. Peminatnya Iya. berbanyak lagi nih. Harapannya selalu yang terbaik. Oke, terima kasih. Ya. Halo Pak, wah ini kita persiapan berangkat ya. Penumpangnya dari sini berapa? Satu. Oh, Mas Ipul lagi namanya. Saya penglaris berarti ya. Dan perdana. Sama launchingnya nih. Launching langsung kita cobain. Ini udah dipersiapkan, udah nyala kok nggak ada suara mesinnya Pak? Emang tapi ada mesinnya nggak sih? Ada mesinnya. Saya mau ngeliat nanti aja lah. Ini kita persiapan berangkat. Pintunya hidrolik guys, nih dibukain nih. Oh, terbuka sendiri. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sandrepernya langsung bertugas duduk di setir. Pak, joknya katanya empuk-empuk ya Pak, mantul-mantul ya? Wah iya, coba setir aja. Oke, saya duduk di nomor 2. Gampang, di mana aja dulu lah. Oke, bismillah, kita langsung persiapan berangkat. Dari Pul Sumber Alam Yogyakarta. Pandangannya luas banget nih. Jauh. Di sini malah yang terdengar itu suara blower AC dari sini nih, kedengeran. Kalau untuk suara mesinnya bener-bener nggak kedengeran. Kita lihat ke belakang. Nih, biasanya kan kalau bis-bis yang sering kita naikin tuh yang berbahan bakar solar ya, duduk di belakang ini dengar deruman mesin. Cuman ini enggak guys, bener-bener guys, cakep banget sumpah. Halus, bener-bener ramah lingkungan ya. Dan ini pintu daruratnya. Sama ada apar juga, ternyata ada apar di belakang sini sama di pintu depan. Berarti di depannya ada lagi tuh. Cuman biasanya ditaruh di dekat driver biasanya. Kita persiapan. Dan ada tim dari maintenance-nya kayaknya ikut ngawal deh, karena kan ini land perdana. Jadi dia harus ngikut ngawal mungkin ya. Karena tadi kan pas kita tanya dia katanya standby di Jogja. Cuman ini bus berangkat yang ngikut, berarti ngikut ngawal nih guys. Oke. Halus suaranya bener. Sepeda, motor.
Ya, Om. Izin bertanya nih, ini untuk kecepatannya itu dia masih di limit atau sudah di loss? Dia kecepatannya 90 sih. Di limit berarti ya? Berarti nggak bisa melebihi dari kecepatan itu? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Dia buat untuk efisiensi baterainya Untuk, juga, keamanan. Pengaruh juga ya? Terus dari keawetan motornya juga. Dan ini Dia emang kapasitasnya 90 km. Dan kira-kira itu perjalanan dari Jogja sampai Jakarta itu pas nggak baterai? Misalnya baterai dari Jogja ini full, sampai ke Jakarta itu cukup atau harus ngecas lagi? Harus ngecas. Ngecas lagi. Berarti di Gaji barang. Gaji barang ngecas lagi. Kira-kira makan waktu berapa lama? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Berarti istirahat di rumah makan Ya, sambil istirahat. lebih lama ya? Kan biasanya kan normalnya kan kalau bisa makan kan cuma 30 menit tuh. Berarti kalau ini makan waktu 1 jam. Berarti untuk istirahatnya 54 menitan lah. 54 menit. Oh, 54 menit. Itu kembali full lagi dia. Ya, isi sampai kapasitas 90-an. Sampai 90-an. Oh, oke. Berarti dah setelah dari Aji Barang itu dengan kapasitas baterai itu sampai ke Jakarta. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan saya kalau misalnya kondisi jalannya macet, ya kan? Kayak kan di Perupuk ya Pak ya. Di Perupuk kan kadang kan suka terjebak nih bisa berjam-jam. Nah itu antisipasinya gimana nih? Dia untuk AC sih nggak terlalu banyak power yang nyedot kan. Dia kan cuma AC doang nyalain kalau macet. Jadi nah, lebih powernya lebih. Powernya hanya dipakai mungkin AC di saat berhenti ya. Dia nggak banyak pengaruh dayanya sih. Jadi ya mudah-mudahan cukup ya. Karena belum dites juga kan kalau misalnya sampai jam-jam gitu belum ya. Untuk pengetesan macet sih kemarin pas Lebaran juga. Oh, Lebaran dipakai juga untuk ngetes? Iya. Cuman nggak bawa penumpang. Apa? Oh, yang waktu jalan Cilacap ya? Iya. Cilacap Jogja. Iya, itu kan macet juga tuh. Sampai 2 jam lebih. 2 jam lebih. Ada. Itu nggak ngaruh. Ke baterai nggak terlalu berpengaruh signifikan. Dan untuk Cilacap ke Jogja juga nggak harus ngecas di jalan ya, di tengah jalan ya? Jadi full ya? Atau balik lagi sampai misalnya Cilacap, Jogja, Cilacap lagi atau itu ngecas di Jogja? Ngecas di Jogja 15%-an doang. Oke, dan ini berarti kecepatan maksimal 90 km per jam. Karena kalau dilepas lagi mungkin lebih boros lagi. Ya emang kapasitasnya segitu. Emang kapasitasnya juga segitu? Ya, 90. Oke, siap, terima kasih banyak Mas infonya ya. Enaknya di bus listrik ya, tarikan awal ya? Iya. Sama kayak KRL kan gitu, tarikan dibanding kereta lokomotif yang jarak jauh, dia pelan dulu. Tapi kalau ini nggak ada delaynya. Nah, langsung. Kalau dari Pak Wabi gimana Pak? Enakan bawa bis yang diesel apa yang ini? Nyaman pakai ini. Nyaman pakai ini. Elektrik semua. Serba elektrik ya. Gasnya diinjek dikit langsung. Matic juga ini ya? Iya. Oh, makin ringan lah. Kita ngejak koplingnya Mas. Cuman kadang kaki masih suka nyariin ya. Wah, kadang masih kebiasaan ya. Biasa ini. Kebiasaan nyari prosnelang sama kopling ya. Itu kan waktu berhenti itu Pak, udah pelan itu mau. Kenapa ini? Bingung. Iya. Tapi lama-lama terbiasa lah. Kita tinggal macet aja sih enak. Nah, enaknya biasanya kalau ini di macetan doang kan Pak? Iya. Kalau di macetan nggak, kaki kiri nggak banyak main. Oke teman-teman, ada yang ketinggalan. Tadi kan setelah kita lihat di bagian operasi itu kan nggak ada untuk charger handphonenya ya. Ternyata dia posisinya tuh ada di bawah. Jadi semuanya itu ada sebenarnya. Cuman posisinya biar teman-teman tahu nih, dia ada di bawah sini. Ini kan joknya nih, seatnya. Nah dia ada di tengah-tengah antara ini guys. Ini dia. Tuh. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Nah ini ada USB tipe A sama tipe C nih. Nah ini di sini. Jadi masih bisa nge-charger handphone sepanjang perjalanan guys. Dan ini hanya untuk men-charger handphone aja ya. Tidak diperkenankan untuk men-charger power bank. Jadi posisinya ada di bawah situ. Dan ini juga ada armrestnya. Dia bisa diginiin untuk penyangga tangan. Pakai dulu ke sana. Nah. Ada safety beltnya juga, seperti yang tadi saya jelaskan nih. Ada sabuk pengamannya juga untuk semua penumpang tuh tersedia. Dan ini seatnya juga reclining seat, tinggal pencet tombol ini, mana nih, ini sambil joknya direbahin ke belakang. Jadi semuanya ada USB port dan sabuk pengamannya.
sampai ke belakang-belakang. Biasanya kan untuk depan aja yang disediakan USB port, tapi ini enggak sampai ke belakang. Sabuk pengaman maksud saya, sorry. Seperti ini nih, ini ada sabuk pengamannya. Dan di belakangnya ada bis double decker yang ngikutin. Bis dari Rosalia ini. Dan untuk seat yang paling lega menurut saya ini nomor 3536. Dia jarak antar seatnya dari ini ke sana tuh benar-benar lega. Jadi lebih lega dari yang di depan-depannya itu guys tuh. Karena apa? Karena ini dia terhubung dengan pintu darurat. Jadi ya amit-amit ya sewaktu-waktu ada darurat, jika pintu ini digunakan, lalu lintas penumpangnya itu bisa lewat sini. Jadi agak lega. Dan ada apart juga di situ tuh. Jadi enak nih buat yang bawa barang banyak, bisa ditaruh di depannya. Atau yang ingin benar-benar selonjoran ya bisa juga nih, karena pasti jaraknya masih jauh. Sekarang kita coba nih. Kalau saya selonjoran ya. Tuh. Sampai ujung kaki saya nih. Biasanya selonjoran segini nih. Masih full ya. Tinggi saya 170 cm. Segini nih. Masih lega. Dan penumpangnya juga baru ada 4 orang aja nih guys, termasuk saya. Oke, ke depannya nggak ada. Dan nih kita melintasi depan Agen Gamping. Ini yang 94% itu indikator baterainya ya mas? Iya. Yang hijau ini? Betul. Oh, ini masih ada 94%. Tapi kayaknya nggak cuma bisnya aja, drivernya juga harus dicas loh. Harus. Iya itu. Ya. Ini nggak ngecas ya. Oh, nggak ngecas ya, ngedrop mah. Baru ngecas sekali. Iya. Oh, di Jakarta ada casannya nggak? Serum ini kita. Kasihan tuh, nggak ada bangku kenek ya pak? Ada. Berarti berdiri sampai situ? Bisa beliin sofa kita. Oh, mendingan di bangku ini loh pak, bangku penumpang 170.000 aja kok. Ambil bangku itu yang itu. Copotan berarti. Bawa kartu sakti. Oh iya, bawa kartu sakti bisa deh. Wilayah kakak Bajang sini nih. Pen kakaknya Ropen. Kakaknya Ropen sini wilayahnya. Bronco. Dari mana? Dari mana? Warna bodas. Oh, Marwo, iso. Matahari. Matahari. Ampun aman bang. Full. Lagi nyolong, wah gitu. Jalan Utara ya. Mata nakar. Supir bus enak kan jalan jatah kalau aku. Bisa apa? Bus enak. Esok enak. 69 OC. Pakai Matic. Bogor ini. Bogor mana?
Sama anjir kayak lu no. Invi itu. Iya Invi itu. Oh. Oke. Kita istirahat dulu bentar. Oke, kita tiba di Pul Sumber Alam Haji Barang. Ini masuk sini dulu. Sekalian naikin penumpang yang naiknya dari sini. Mungkin ada penumpang yang naik dari sini. Nanti setelah itu baru kita berangkat lagi menuju ke Jakarta, tapi nanti mampir Haji Barang ya. Tadi sempat ketiduran, nyaman juga ternyata. Ya, dan ini juga di sini ada sumber alam saya pagi 63 OC. Ini kayaknya baru sampai nih menuju ke Jogja kalau ini arahnya deh dari Jakarta. Dan ini yang saya naikin bus listriknya sudah diserbu banyak orang dan kita bareng sama YouTuber Sumber Alam official ya, ada Mas Arya. Bareng lagi. Halo. Saya Tom. Saiful Maning, iya masuk ke Lena saya pagi. Oke, lagi ngobrol-ngobrol sebentar dan ini drivernya ada dua, satu lagi ditambah Pak Heru, driver pariwisata juga. Jadi ganti-gantian nanti. Jadi Pak Waw ini nggak sendiri bawanya sampai Jakarta guys, ganti-gantian. Dan di sebelahnya nih 83 OP berangkat Alena Raja Wali pagi. Ini keberangkatan pagi dari Jakarta mau menuju Jogja. Dengan drivernya namanya Saiful. Bisa nih namanya Saiful terus ah. Tapi yang namanya Saiful keren-keren ya. Iya, oh. nakal gak? Nggak nakal, anaknya baik. Aman. Nggak tahu kalau di belakang kamera. Ke Jogja. Ya, oke, hati-hati. Siap. Oke, kita balik lagi. Ini lagi utak-atik apa nih, nggak tahu nih. Ini kita lihat mesinnya guys belakang. Oh, ternyata mesinnya kayak gini ya. Bentar, ulangin tadi saya ngebully. Enggak. Ini kontrolnya ya. Mesinnya seperti ini. Dia apa ya? Bisa membagi empat bagian. Kalau yang dari tenaganya untuk pemutarnya penggeraknya dari sini. Motor di tengah. Di gardan. Motor itu gardan. Untuk sementara kecepatannya maksimal berapa? 90. Maksimal ya? Maksimal. Oke guys, jadi tadi kan teman-teman lihat sendiri mesinnya itu di belakang seperti apa, makanya kenapa nggak terdengar suara, nggak ada suara mesin kayak yang bermesin diesel ya, karena ini mesinnya juga kayak gitu. Saya juga baru ngeliat tadi kok. Jadi modelnya kayak baterai gitu ya, kotak-kotak itu, jadi bener-bener senyap, jadi halus banget, bener-bener nggak ada suara. Malah yang terdengar itu suara blower AC-nya, dan kacanya berembuntu, AC-nya itu dingin banget. Dan tadi mesin belakang juga itu dia pipanya panasnya itu katanya maksimal panas itu nggak sampai panas banget, jadi masih bisa dipegang. Panas banget makanya. Bismillah, yuk kita persiapan berangkat. Sopo? Kena Pak Monadi. Sana ya. Aku kok? Nah, ini aku. Yuk, gua kenaiknya kali ya? Iya. Nggak ada kenaik, nggak ada bangku jo. Ya nanti nek sudah anu kan Pindah ya. tambahin. Oke, Pak Wawi nggak sendiri guys, bawa sini ada Pak Heru. Halo Pak. Ya, siap. Salam kenal. Oke. Ini driver keduanya. kenalan, Oh kan? iya, ya pun ceritanya pura-pura. Aja. Iya. Ceritanya pura-pura aja. Iya, subscribe ya. Hari ini bertugas bawa bis listrik juga. Berarti ganti-gantian Pak ya? Iya. Wah, pemain wisata semua ini guys. Nah, ini tutup ke. Hitung. Hitung dulu. Hitung viral itu. Ayo jajal weh, dulu weh. Ayo bergerak. Wes.
Itu kan gue tengah tiga. Jadi cuma ngabisin 18% ya? Dari Kalau sama liter berapa jadi? Dihitung konversi liter. 18 liter berarti ya? Enggak ya? Harganya aja satu itu berapa? Satu Ini sisa persennya listrik 82. berapa? 1 liternya solar berapa gitu? Perbandingannya Ya kayak ngasih jalan kayak. 6 OC sepagi tuh. Belang Pak. Ya, merah. Berarti ini perhitungannya kan 18% ya? Iya. Jogja Kutoarjo Kapasitasnya dia kan 303 kWh. 303 kWh. Berarti 18%-nya 303, 54,54 kWh. Angkatannya. Kira-kira berapa? Padahal full Jogja ke sini lebih kalau 60 km. Hampir mau ke 70 dia. Angkatannya kok. Berarti 1 kWh-nya bisa lebih dari 1 km. Boleh halus ya. Oh, berarti hitungannya lebih irit. Lebih irit ya? Lebih irit dulu. Wah, ya Sumber Alam calon pakai listrik semua nih. Kursusan guys. Cuman ngeri kalau ngecasnya lama-lama, takutnya baterainya melendung. Oke. Wah, aku tekan podok kuat. Ya wis engko tanpa dong apa Mas kabar para sih. Ora kan ora. Piye Abu? Ki Abu Sari. Banding anu aku. Kok kan malah Bocor rebutan. Kok tekan modok ora apa? Wajib barang modok ya di. Aku enggak ada kan omah. Oh, Arab dicas ya. Aplusan. kok malah kon engkel. Wah, kalau yang Sorry Di. Lah iki joget dhuwur banget. Iki piye lewat Dilunggui sih. Nah, Bisa 29 OC ganti ngono. apa wae Pak Sukimin? tetap ada. Tetap penuh suaranya ya. Wis udah guys. Apa nih? Berapa level? Katanya 3. 4. Asal nanti kalau pencet yang emergency. Kiri kan pensiun. Pensiun ya. Saya dulu sih. Ora sih. Tangan kiri agak ngurangi lah. Ora sehat iki sikile kiri bare. Sikile tangannya kesel, nah ya kurang lebih coba sampai nake. Wih. Kan? Ya 1.300 sampai 4.400 kan sama. Kali ya. Kali 3.000. 1.300 sampai 4.400 sama. Kali 3.000. Per 100.000-nya itu 100.000 dapat 36 kW ya. 100.000 dapat 36 kWh. Foto karo solar. Foto karo solar tak delok isa. Itu kan foto karo solar. Ya 50.000 sekitar dapat 31 kWh. 50.000. Wong ngene iki ini ngantuk wae ya. Belnya pas banget sih. Padahal kata-kata tak buka ke ngene. Oh. Gila. Wah, gini gigi. Lewat. Kari.
Eko. Halo. Halo. Pak, yuk. Satu. Ya. Kasih. Langsung. Kosong ya, aman-aman. Oke. Mendulannya kosong, guys. Ada mana tadi? Kontak sebelah kanannya ke arah charger gitu Pak. Kan ini Jadi, colokan kanan? chargernya ke Pak. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan berarti mundur ya? Yang mundur ya, pantatnya pasin itu. Di pantat ya? Nah, colokannya sebelah kanan. Nah, Kanan ke sana kan? Kanan. sampai di Aji Barang. Di dashboard tuh persentase baterainya tinggal 56%, jadi sekitar 44% terpakai dari Yogyakarta sampai ke Aji Barang. Dan sisanya ini kan 56, mau dicas lagi, ditambahin lagi biar masih ada lebihnya di saat sampai ke Jakarta. Jadi perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo ke Aji Barang itu memakan baterainya itu sekitar 44%. Oke, ini sudah tiba di Aji Barang. Jadi di saat bisnya tiba di Aji Barang ini langsung di charger lagi, ditambahkan energi baterainya biar bisa sampai Jakarta dan masih ada stok sisa baterainya. Jadi perjalanan dari Jogja sampai ke Aji Barang memakan 44% baterai. Jadi masih irit lah ya. Sebenarnya berarti kalau sampai ke Jakarta itu sebenarnya cukup tanpa ngecas, cuman untuk jaga-jaga jadinya di charger di sini, jadi ditambahin lagi deh gitu. Sekarang kita lihat ke belakang yuk. Nah, posisi chargernya tuh dia ada di belakang sini nih. Cuman posisinya dibalik sebelah kanan. Nah itu guys, di sebelah sana. Jadi modelnya sama kayak yang di mana? Di Pool Jogja. Nah ini mau dinyalain dulu. Kita lihat cara chargernya ntar. Lagi dinyalain dulu guys. Ada panelnya juga nih, panel tambahan nih. Jadi memang kapasitas listrik kuatnya ini gede juga ya. Sampai ada panelnya loh. Oh ya, kejut juga di dalam ya. Kejut ya. Aduh. Nggak ada area smoking sih ya. Iya. Tuh, jadi mau dinyalain dulu. Ini udah dinyalain guys. Tuh. Ini nanti saatnya nyalain, petugasnya bilang dimulai dari nol nggak? Enggak. Ah, enggak ya? Mulai dari 58% tadi. Oh, udah dimulai dari 58% ya Mas gitu ya? Oh. Tapi ini masih full. Ya, gimana? Hampir sama kayak ngecas HP. Oh, hampir sama kayak kalau ngecas HP. Sudah dipakai mainan. Berarti ini nggak boleh Dipakai mainan. Oh, nggak bisa sambil nyalain. Nanti kembung kan. Iya, takutnya kan baterainya kembung ya. Bagasinya ngangkat. Enggak lah ya. Ini lagi proses dulu guys. Jadi kayaknya agak lama juga karena posisinya emang lagi dimatiin tadi. Dipandu guys.
Nah itu nanti dicolok ke sana. Ya, ada tarifnya. Dimulai dari 2.400 sekian tadi ya, bulatnya 2.500-an. Yang masuk Biar itu. Perlu nempel itu. sama kenapa? Itu yang nempelin. Biar Itu nanti. Udah ditempelin Pak. nanti sana depan. Jadi ada saldonya juga guys. Nah ini. Oh ada dua ya. Dua-duanya dicolok. Jadi caranya seperti ngetap kartu. Kartunya itu berarti ada saldonya. Tadi kan satu udah dicolok. Kayak isi saldo juga ya Pak ya? Dua kartu etol. Duh, banyak yang nonton loh. Belum masuk. Oke, nah ini udah bisa nih kayaknya nih. Berapa jam itu itu? Oh, 59% ya? Nah, Kalau udah masuk udah. Itu udah proses. Ya ini. Tampilannya kayak gini. Yang terakhir ya, itu yang terakhir masih 9 ya itu ya. Tapi cepet tuh ya? Ini masih 9 58 nanti ya. Oh, dia daripada angka berapa? Sama. Tadi kan baru angka hitung mundur. Oh, gitu. Kalau udah berubah ada persennya bagus sudah. Udah connect. Nah, ini udah lagi ngecas guys, sudah 60% tuh. Kayaknya cepet sih. 1 menit 1% kayaknya nih. Kemudian Pak Yono wis Nanti bali. kita lihat nanti nih. Ini baru mulai charging, nanti selesainya berapa menit waktunya. Biar kasih dia dulu. Ada charging durasinya juga sih. Jadi di sini dia ada durasinya ini baru 53 detik. 55 detik, 56 nanti kita lihat dari 60% ke 100 itu berapa waktunya berapa ya. Nah ini dua-duanya dicolok nih. Ini ngapain? Hah? Mau ngikut ngecas. Langsung dicolok ke handphone dulu. 20 watt. 2 detik. Langsung. Oke, jadi sambil nunggu dicas, sekarang kita makan dulu. Tadi ada sedikit kendala karena mungkin baru dinyalain, jadi ada sedikit masalah lah. Dan itu nanti bakalan dipertimbangkan, mungkin diperbaikin lagi lah ya, ditingkatkan. Nanti jadi sistemnya dia ngecas itu kayak semacam ngetap kartu tol. Ada kartunya ngetap kayak main time zone lah. Ada kartunya ngetap baru bisa digunakan. Nanti ada petunjuknya dan langsung dicolok dan langsung ngecas. Dan kayaknya sih ngecasnya juga cepet ngisinya. Tadi dari 59 ke 60 aja cepet naiknya. Dan nanti kita lihat berapa menit totalnya pengisian dari 60% sampai ke 100%. Tadi kan 60% tuh baterainya tuh. Nanti kita tunggu sampai penuh. Dan sekarang kita servis makan dulu. Servis makannya ada di dalam sini, cuman udah pada nggak ada nih, udah pada kosong karena bis-bis yang reguler sore itu udah pada berangkat semua. Ruang driver juga udah bersih lagi. Makannya di mana ini nanti? Mungkin di sana. Oke, kita makan dulu aja yuk. Ini tinggalin dulu aja. Oke, ini kuponnya kita tukerin servis makan dulu di sini nih. Misi Kak, iya tuker. Nasi masih ada ya? Masih. Maafan kiri. Terima kasih. Ini ada pilihannya. Silakan. Wah, ada pilihannya ayam sama telur. Karena telur ada ayam. Ayam Sayurnya aja juga deh. ada. Sayurnya bebas ngambilnya ya. Bebas, bebas. Dibawa semua boleh berarti nih. Boleh, silakan. Oke. Ada pilihannya macam-macam banyak tuh. Kalau untuk di sini.
Oke, ini menunya makan yang saya pilih hari ini. Dia lawannya banyak loh, variasi, dan ada tempenya juga. Apa nih, bakwan. Jadi saya milih menu ayam, bakwan, ini apa ya, kentang sama sayur nangka. Cuman saya ngambilnya ceker sama potongan leher. Jadi di sayurnya ada ceker sama potongan leher juga. Oke, sekarang saatnya kita makan dulu. Setelah itu baru lanjutin perjalanan lagi sambil nunggu bisnya lagi dicas. Oke, selesai servis makan, kita lihat dulu yuk sudah berapa persen nih. Karena udah berapa menit saya juga nggak ngitung, tapi di sini ada durasinya sih, kita lihat. Oh, udah 95% guys. Maaf Mas ya. Tuh. Udah 95% dan durasi chargernya itu 41 menit. Udah 41 menit. Dari 60 ya, taruhlah 60 sampai ke 95, berarti ya sekitar 50 menitan nih untuk full sampai ke 100%. Berarti sedikit lagi. Jadi ngisi dayanya itu sekitar 50 menitan guys. Oke, dikit lagi penuh, lumayan. Oke, ini kita beli air mineral, ada logonya Sumber Alam sama roti untuk cemilan nanti di jalan. Di sini banyak juga sih macam-macam tuh, ada pilihannya. Beli apa Pak? Kopi pahit. Kopi pahit. Lo kok pahit sih? Kenapa nggak yang manis? Pahit kehidupanku. Oh, jadi udah bosan sama yang manis-manis di awal ya? Oh, kopinya udah disiapin guys. Udah, saya yang bayar. Saya udah tenang, saya yang bayar. Oke, kita persiapan berangkat lagi nih setelah pengisiannya sudah full 100%, kita melanjutkan perjalanan lagi. Jadi catatan waktunya kayaknya cuman di jam istirahatnya aja nih, jadi lebih panjang karena sambil ngecharger bisnya sambil diisi dayanya lagi. Ini udah penuh. Oke, yuk. Wah, si foto dulu. Oke, bismillah, kita melanjutkan perjalanan. Kemudi dipegang sama Pak Wawi lagi nih. Bangun tidur, ngopi. Nah, ini sekarang baterainya sudah penuh ya. Udah 100% lagi. Dicek dulu. Komplit. Ya. Buset. Iya, orang foto ya. Buset. Sabar le. Oke, bismillah, kita lanjutin perjalanan lagi. Sama Pak Wik. Pak Wik. Oh, namanya Pak Wik aja ya bilangnya ya. Pak Wik tidak pakai K, kalau pakai K Pak Wawi. Wah, kasur merah Melayu. Terus nelengnya dioper. Masuk berapa tadi itu? Mau jalan ya? Ini Mas, Bapak langsung 6,4. Iya. Langsung 5 kilometer 46. Mas ini. Pas tulisannya mbok metu kae ngombe apa? Kowe tombol merah kae lho, dhuwur. Ojo kayak dolanan. Hah? Ojo kayak dolanan. Berarti mau sing anu dolanan Arya mau berarti. Iya. Berarti maksudnya nek tanpa lu kena. Tapi nek sebulan delok kae ora ngerti ya, ngerti artine. Bahasa Inggris. Oh, lama merah kuwi. Oke, terbangun dari tidur. Tadi tuh lepas mana tuh? Di jalan saya tidur dan ini terbangun ternyata mampir rumah makan Taman Selera Cikamurang.
Ini di sini mau ngecharger juga mungkin atau mau ngecek apa gitu. Jadi bisnya mampir rumah makan Cikamurang juga. Biasanya kan kalau bis-bis reguler yang lain untuk yang tujuan Jakarta itu nggak masuk Cikamurang, tapi ini nggak tahu nih ngapa nih. Yang ini malah masuk rumah makan Cikamurang. Sana juga ada Sumber Alam yang lagi trouble kayaknya, yang bis paketnya. Bisa nek. Pergi kemana? Langsung jalan lagi? Langsung jalan lagi apa ngecas dulu Pak? Ngecas dulu apa jalan lagi? Nggak jadi ngecas. Oh. Mas, saya Mas. Udah mau jalan bisa. Ya lah baru nyalain lagi nih. Panasin dulu deh isi anginnya dulu. Iya, dipanasin dulu ya Pak. Biar anginnya ngisi dulu. Satu penumpang lagi, nunggu pumping. Kurang spesial gimana, coba makan ditungguin. Oke, ternyata nggak jadi ngecas di sini guys, karena ada apa gitu, kartunya nggak ada katanya. Jadi langsung, cuman nggak tahu nih untuk seterusnya apakah mampir sini juga untuk yang tujuan Jakarta atau gimana. Ya lihat nanti aja lah di video selanjutnya dari yang lain. Kalau yang saya naikin perdana ini dia mampir Aji Barang sama mampir rumah makan Cikamurang juga. Ya adalah, yuk kita persiapan berangkat lagi. Lemon nggih. Aduh ke walunya tinggal Jack. Walunya tinggal turu. Parkirnya udah gini aja. Ya. Bawah. Jemput, Pak. Mampu dalam ya. Masih banyak. Enggak, berjam-jam loh. Balik. Terus gua kasih. Lewatin di mana? Ya perlu kado. Hah? Mana perlu kado? Enggak kali. Om, saya turun sini. Makasih banyak. Enggak, langsung lagi. Langsung ke timur? Iya dong. Nah apa? Kagak, belum main dulu. Paling sore kali. Kira jalan kaki. Oke. Langsung? Oh, langsung. Oh,
Pak, makasih banyak. Sehat. Saya turun sini aja. Ini mau langsung ngecas di mana sih? Perintis. Jalan Perintis Kemerdekaan. Gadung. Oh, kira-kira berapa lama kalau ngecas itu? Di sana ya sekitar 2 jam 2 jam 3 3 jam. jam. Udah nggak apa-apa, saya di sini aja lah. Oke. Jadi kita sudah tiba di Pool Sumber Alam Pondok Ungu. Ini setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama ya. Tapi walaupun lama sampai sini tuh kita masih gelap guys. Berangkat hitungannya bareng kelasnya Sapu Jagat. Sampai di Pondok Ungu juga masih gelap, masih nggak kesiangan lah. Jadi jos sih hitungannya. Cuman ya kalau menurut saya minusnya cuman di pengisian baterai aja. Di rest area itu memakan waktu yang lama dari biasanya bus-bus yang istirahat makan. Jadi kan biasanya kan bus-bus istirahat makan itu kan setengah jam. Tapi kalau ini lebih dari setengah jam, sekitar 50 menitan. Ya selisih 20 menit lah. Tapi kalau buat teman-teman yang mau mencoba sensasi ini ya nggak ada salahnya juga. Oke, dan ini bisa langsung diberangkatin lagi. Mau ngecasnya kalau di Jakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan, nggak ada di Pool Pondok Ungu. Nanti setelah itu kalau udah full baru dia balik lagi ke sini. Di jalan lagi. Ya, jalan lagi ada belnya, senangnya itu lucu. Oke, jadi videonya saya sampai di sini ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.